Nah, teman-teman sekalian, disebutkan bahwa Fir'aun, ya, pejabat raja Mesir yang berkuasa pada masa itu di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, itu namanya siapa? Rayyan bin Walid, menurut keterangan Ibnu Ishaq. Bahkan nanti ketika Nabi Yusuf meninggal di periode ini pun, teman-teman sekalian, nanti lama setelah itu ini pun meninggal juga di masa yang sama. Ya, jadi ini kita ketahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kemudian juga dipercaya di Mesir membawa risalah keislaman karena membawa risalah Yakub ayahnya. Ya, sedangkan Yakub membawa risalah siapa? Ishak, bapaknya. Ishak membawa risalah siapa? Ibrahim. Ya, dan semuanya membawa risalah apa? Ibrahim membawa risalah keislaman, kepatuhan, ketundukan. Islam itu kan tunduk, patuh. Aslama yuslimu, tunduk, patuh kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, sifatnya disebut Islam, orangnya muslim, makanya orang Islam itu harus tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda mengaku muslim, ya, kata Allah misalnya salat, kata Allah puasa, kata Allah jangan mencela, jangan fitnah, jangan bikin hoax, ya, jangan misalnya saling berselisih, jangan saling berselisih. Itu sudah sesuatu hal yang harus dilakukan karena muslim patuh, taat. Ya, kerangkanya, bingkai, ya, sifatnya, keadaannya disebut dengan Islam. Maka dari itu ketika Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah di Al-Baqarah pertama kali, saya selalu urut dari awalnya. Ya, nanti kita akan urutkan terus sampai ke akhirnya, gitu kan. Nah, di Al-Baqarah ayat 131, Quran surah kedua ayat 131. Paling kiri dari atas sedikit saja ke bawah, ya idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, aslim, tunduk patuh kepada Rabbmu. Maka beliau mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Ya, saya Islam, saya tunduk, saya patuh kepada Allah penguasa seluruh alam. Nanti ini bisa diuji, ya. Kita akan lihat, ya, keterangan di kitab lain seperti apa, di Al-Quran bagaimana, nanti dikomparasikan. Dan dari komparasi diuji pembuktiannya dengan sejarah, ya, dengan pengetahuan kita, dengan keaslian bagaimana dari segi filologisnya, ya, turunan alurnya dan sebagainya di masa itu seperti apa, kita bisa ujikan. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada keluarganya, ya, di ayat 132-nya, wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniyya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan biha, haknya kembali ke awal, ya, dengan kalimat tauhid tadi, di kalimat tauhid la ilaha illallah bil Islam. Maka Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak cucunya wa Yaqub, dan Yaqub ini, ya, kenapa menggunakan kata bani bentuk jama? Pernah saya terangkan kan di awal itu, karena beliau memiliki anak kan bukan dari Sayyidah Sarah saja, dari Sayyidah Sarah ada Ishak, dan dari Sayyidah Hajar kemudian ada siapa? Ismail alaihissalam, kan? Dari Sayyidah Kantorah kan ada 6 anak lagi, kan? Ada Madyan dan turunannya. Kemudian dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin ada 5 anak lagi. Maka mewasiatkan kepada semua anak-anaknya ini, ya, dan Yakub disebutkan karena kenapa? Nanti dari Yakub ini, dari Ishak dan Yakub akan menurunkan banyak lagi ke bawah. Ya, dan ini sekaligus pembuka nubuat, berita besar yang digambarkan pada keturunan beliau dari sisi Nabi Ishak, ya, alaihissalam ke bawah, ya, bahwa ini kayak seakan ada nubuat, dan seakan ada satu berita, gambaran, pijakan dari awal bahwa awas jangan terjadi penyimpangan nih, ya, kemungkinan akan terjadi begini, tegaskan kakek moyangmu berkata ini yang aku wariskan, ini yang aku sampaikan, jangan berubah sampai kemudian kalian berketurunan, kan? Maka ketika sampai risalah ini ke Nabi Yakub, ya, wa Yakub, dia teruskan ke bawahnya. Ya, makanya ketika Nabi Yakub akan meninggal pun, jangankan saat hidup, akan meninggal pun direkam di Al-Quran di ayat 133-nya. Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bahkan jangankan dalam keadaan beliau masih hidup, saat akan meninggal pun Nabi Yakub tetap memastikan kembali, dan ini menjadi sunnah, ya, sunnah dari orang tua, bahkan di penghujung usianya ketika merasakan misalnya ini kayaknya saya sudah lemah segalanya, gitu kan, maka yang pertama kali diwasiatkan kepada anak keluarganya itu bukan persoalan dunia. Awas, hati-hati. Kalau persoalan dunia, jangankan orang beriman, jangankan mukmin, ya, yang belum beriman pun bisa melakukan itu, bisa cuman bagi-bagi warisan. Ya, bisa misalnya kita merasa sudah sepuh, merasa sudah di penghujung usia, sudah lemah dan sebagainya, kumpulkan anak-anak, cuman bicara tentang kamu dapat rokok, kamu dapat mobil, kamu dapat perusahaan. Jangankan Anda yang belum beriman pun bisa seperti itu. Ya, beda, orang beriman lain. Maka yang pertama kali dipastikan adalah hal yang menjadikan pertemuan akhirat abadi itu terwujud, yaitu keimanan. Standarnya iman. Anda punya apapun nggak punya iman jadi persoalan dalam persepsi kita sebagai muslim, ya kan?
Maka dari itulah kemudian sunnah pertama yang dipastikan oleh orang tua itu adalah keimanan kepada keturunannya. Pastikan ya bagaimana keadaannya, hubungan dengan Allahnya, bagaimana ibadahnya dan sebagainya. Makanya Nabi Yaqub alaihissalam sampai di penghujung usianya ketika mengumpulkan semua keturunannya, beliau memastikan, ya am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut, apakah kalian tidak menyaksikan ketika Nabi Yaqub di ujung kehidupannya saat menjelang mautnya, ya idh qala li banihi, ketika ia memastikan kembali kepada anak-anaknya untuk membuktikan hujah di hadapan Allah, ya Allah saya telah tuntaskan pekerjaan saya sebagai seorang ayah. Tuh. Ayo para ayah, hati-hati ya. Ayah dan ibu. Coba, kita kan diamanahi itu, yang sudah ada keturunan, anak-anak, cucu dan sebagainya. Itu kan tugas. Kenapa dititipkan pada Anda, pada saya, pada kita, bukan pada yang lain? Ya karena ada amanah. Maka di penghujung usia kita itu tandanya amanah kita kan berakhir di situ dalam konteks kehidupan dunia, ya kan? Maka dipastikan berhasil enggak. Jadi itu nanti akan jadi syahid, hujjah kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah diberikan kesempatan mendidik anak-anak yang kau titipkan kepada saya sampai di ujung kematian saya selesai ya Allah. Seperti Nabi Yaqub mengatakan. Apa jawab mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami pastikan wahai ayahanda, kami akan menyembah. Ini anak-anaknya Yaqub yang kalau kita sebutkan tadi 12 orang teman-teman sekalian, ya kan? 12 orang ini semua mengatakan kompak. Ya, semua mengatakan kompak. Kami akan pastikan, kami wahai ayahanda akan menyembah Tuhan yang sama seperti engkau. Dari kakek moyang kita yaitu Ibrahim, ya kan? Kemudian juga nanti Ishak, Ismail disebutkan ilaha wahidah, Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Makanya ketika ini disebutkan narasinya demikian, anak-anak semuanya baik, menyembah satu Tuhan yang sama dan sebagainya. Sementara di sini ada narasi ini berzina dengan ibu mahramnya, ini berzina dengan menantunya dan sebagainya. Nah, rasanya agak kontradiktif, agak sulit diterima gitu kan dalam timbangan Al-Qur'an. Tinggal dibuktikan saja. Tinggal dibuktikan. Jadi ini teman-teman sekalian gambarannya. Jadi ini Muslim, maka Yusuf pun membawa risalah keislaman. Makanya ketika di zaman beliau itu tinggal hadir di Mesir, rajanya Fir'aun dan Rayyan bin Walid, kan Rayyan bin Walid, maka ini pun membawa risalah keislaman dan mengislamkan Rayyan bin Walid, mengarahkan kepada ajaran tauhid, ajaran bapak dan kakek moyangnya. Ini menurut versinya Ibnu Ishaq sampai kepada kita dengan namanya, dan ini berjalan sebagai Muslim, berketurunan. Artinya ketika kemudian beliau sudah hidup di Mesir, beraktivitas jadi orang kedua setelah Rayyan bin Walid, ya kan? Kalau kita sekarang bukan sekedar menteri keuangan, ya kan? Menko mungkin ya, Menko gitu. Jadi menteri koordinator, ya beliau mengatur tentang keuangan, tentang pangan, tentang macam-macam, ya kan? Dan ditata negara sehingga menjadi bagus, sangat luar biasa. Nanti boleh tuh, ya fikih pemerintahan dalam urusan-urusan pangan, keuangan, logistik bisa belajar dari turunan Nabi Yusuf alaihissalam yang nanti akan diteruskan secara sempurna pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk ke sana ya, insyaallah. Nah, di sini teman-teman sekalian, jangan lupakan bahwa selain Yusuf kan ada 11 saudara yang lain. Ya, 11 saudara ini kan nanti akan melahirkan keturunan-keturunan. Apalagi di pertemuan lalu saya terangkan, Ruben kan bawa anak juga ketika hijrah. Ya, Syamun bawa anak juga, Levi bawa anak juga, Yahuda bawa anak juga. Anaknya 5, 2 meninggal, 3 dibawa ke sini. Masih saya tuliskan tuh. Anaknya 3 yang dibawa ke Mesir hijrah. Ini Syamun anaknya 6 dibawa hijrah. Kemudian Levi anaknya 3. Yahuda 5 tapi 2 sudah meninggal duluan, 3 dibawa ke sini. Isakar 4, Zabalun 3. Itu dibawa semua. Ya, bahkan nanti ke sini ada lagi nih. Ya, Bunyamin aja bawa 10, Yusuf bawa 2. Masih ingat? Ya, manusia dengan Afrem itu kan, ini masih ada tulisannya nih di sini. Ini 2, ini 10 gitu. Ini ada yang 7 bawa anaknya. Jadi ini berketurunan, ya, berketurunan. Makanya di sini nanti ada 12 keturunannya. Disebut asbat itu. Jadi ada 12 ini teman-teman sekalian, nanti menjadi suku, menjadi kelompok. Ya, 12, 1, 2 terus sampai 12. Ya, 1, 2 terus sampai ke 12. Nanti masing-masing ini ya nanti akan ada di antara 12 ini mengacu pada keturunan ke atasnya yang punya tugas masing-masing. Saya nanti ada tugas di kesulungan yang dalam versi Kejadian Lama, nanti dari sini akan diturunkan karena ini bermasalah Ruben, maka diberikan nanti kepada Yahuda. Setelah itu Levi menjadi imamat, makanya nanti ada Levitikus di Perjanjian Lama ya, di kitab yang ketiga ya, di Kejadian kan Genesis, kemudian Exodus ya, keluaran atau hijrah, kemudian Levitikus ya, baru yang keempatnya Numbers atau bilangan gitu ya. Saya menghafal saya menghafal ya. Nah, jadi nanti ini kita disebutnya kitab imamat karena nanti turunan dari sini menjadi imamat, dan nanti ada turunan seorang nabi yang akan kita ceritakan ya kemudian. Nah, teman-teman sekalian, secara singkat ini nanti ada 12, makanya 12 ini terus akan terbawa berketurunan terus ya, sampai nanti kisahnya sampai ke masa Nabi Musa dan sebagainya. Masih ingat kan ketika di Al-Baqarah ayat ke-60 ya, ketika Nabi Musa dimintakan oleh kaumnya untuk meminta sumber air, mata air, ya kan? Ya, dalam konteks itu pun itu harus memenuhi 12 suku ini dan nggak bisa satu-satu gitu. Makanya bahasa Qur'annya wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal
hajar fanfajarat ya fanfajarat minhu 12 'ainah faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ainah. Dan ingatlah, pelajarilah, silahkan cek dalam sejarah ketika Nabi Musa dimintakan oleh kaumnya. Siapa kaum Nabi Musa? Kita akan lihat nanti turunan ini 12 nanti ya, mintakan dong kepada Rabbmu supaya kita punya sumber air ya, maka difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu yang kayu itu ke batu. Faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ainah, maka keluarlah 12 mata air. Jadi saking adilnya Allah itu selalu memberikan satu hal yang adil sifatnya, kebagian semua 12 ini ya. Jadi rata itu nggak selalu adil gitu kan, tapi adil itu akan selalu merata sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka ini 12 ini selalu terbawa berketurunan ya. Kurang lebih teman-teman sekalian di masa Nabi Yusuf alaihissalam, Rayyan bin Walid ini meninggal dunia ya dalam periode kehidupan. Setiap orang pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih muslim sampai dengan kemudian 400 tahun kurang lebih. 400 tahun. Jadi kurang lebih ya ada 3 sampai 4 generasi, karena dulu kan usianya masih panjang-panjang gitu kan ya. Bahkan di Nabi Nuh kan luar biasa dakwahnya 950 tahun, turun ke bawah masih ratusan, nanti di umatnya Nabi Muhammad SAW sampai nanti ke menjelang akhir kehidupan semakin mengecil, semakin pendek ya. Nanti setelah meninggal kiamat terjadi, balik kepada Allah, dikembalikan pada keadaan semula termasuk tinggi dan sebagainya. Nanti hadisnya ada ya, kita akan lihat kemudian waktu insyaallah. Nah 400 tahun ini kan bukan masa yang sedikit ya perjalanannya, walaupun usia panjang tapi tetap kan mengalami hari demi hari. Satu hari kan tetap 24 jam dari dulu sampai dengan sekarang, ya kan? Ya, satu hari nanti menyusun lagi 1 pekan, 7 harinya. Dari pekan jadi 4 pekan jadi 1 bulan, demikian seterusnya. Ya, maka Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian, dalam 1 tahun saja misalnya, atau 1-2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau ada 12 suku dengan berapa anak yang dibawa ke sini, berapa keturunan muncul dalam setiap bulan. Ya. Dalam konteks setiap bulan ini, di suku ini ada, mungkin suku ini ada, ini kan anaknya 3 di bawah, ini menikah dengan siapa, ya kan? Ya bisa terjadi, setahun itu sudah ada berapa keturunan. Bayangkan 400 tahun itu sudah berapa gitu, menyebar. Dan persoalan terbesarnya adalah, dalam setiap penyebaran ini, teman-teman sekalian, aktivitas dan sebagainya, kan lingkungan akan sangat berpengaruh. Dia pekerjaannya apa, aktifnya di mana, keadaannya seperti apa, gaulnya dengan siapa, kondisinya bagaimana, apalagi terjadi kekosongan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia dalam perjalanan ini. Nah, maka risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang tadinya masih kuat dipegang, ini pun mengalami ujian-ujian. Ada sebagian tereduksi dalam proses kehidupannya, termasuk berpengaruh kepada konteks kehidupan di kerajaan. Nah, ini demikian pula di kerajaan, di kepemimpinan, di istana, di macam-macam. Ya, kalau orang-orangnya sudah kemudian terkikis, ya, nilai-nilai keimanannya, misalnya nilai-nilai religiositasnya, keagamaannya, maka kebijakan-kebijakan pun muncul dari para pembisik-pembisik yang kadang-kadang membisikkan sesuatu yang tidak tepat, maka menjauh kemudian dari kebijakan-kebijakan yang baik. Maka setelah 400 tahun ini, dan ini pun sudah beranak pinak, berketurunan banyak dan sebagainya, dan pergaulan sudah banyak-banyak, dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi oleh keadaan mereka bergaul, maka saat yang bersamaan muncullah kemudian raja ini Fir'aun di masanya, yang dalam versi sejarah disebutkan dengan nama Walid bin Mus'ab. Ini Walid bin Mus'ab. Nah, ini teman-teman sekalian, ini diduga kuat teman-teman sekalian dalam versinya di At-Tabari. Ini saya tuliskan ya, Ibnu Jarir At-Tabari ini punya kitab ya, Tarikh At-Tabari, ini di juz 1 halaman 386 sudah saya sebutkan. Ya, nanti Walid bin Mus'ab inilah teman-teman sekalian yang diduga kuat ya, diduga kuat sebagai Firaun yang viral dikisahkan dalam Al-Qur'an, yang jasadnya kemudian utuh terlihat sampai dengan sekarang sebagai pembelajaran. Itu sebagian sejarawan menyebutkan namanya Walid bin Mus'ab, walaupun Al-Qur'an hanya mengatakan Firaun saja. Ya, Fir'aun dalam konteks adalah raja Mesir yang pada saat itu berkuasa. Jadi yang mau saya sampaikan dan sering saya utarakan dalam hikmah tafsir, di Al-Quran itu orang-orang bermasalah teman-teman sekalian, seburuk apapun, sekuat apapun, itu selalu ditampilkan pada umumnya itu dengan inisial. Bisa dengan inisial gelar yang melekat kepadanya, atau karakteristik yang mungkin dia muncul gitu kan. Ya, misalnya Fir'aun itu kan gelar bagi raja Mesir. Kemudian nanti Abu Lahab misalnya kan, itu karakteristik dalam tampilan kehidupannya, itu kan, yang terlihat ganteng, bagus, seakan tidak ada noda, tapi hatinya ini tidak bersih, sehingga dipersiapkan oleh Allah pun kemudian dengan ancaman neraka yang bersih juga, yang nggak kotor apinya dan sebagainya. Maka muncul surat Al-Lahab misalnya gitu kan, turunan-turunan seperti ini. Jadi seakan memberikan kesan kepada kita, kalaupun ada hal-hal yang tidak tepat dalam kehidupan, yang kita perbaiki perilakunya, bukan menyoal orangnya ya, bukan menyoal orangnya, tapi perilakunya.
ada perilaku yang tidak tepat, ini yang diperbaiki, ya kan? Dan jangan pernah kemudian kita dalam arti kita fokus kepada orang, mencela orang sebagai, boleh jadi orang lain dengan nama yang sama tidak seperti itu. Ya, misalnya ada seorang bernama misalnya Hidayat, ya kan? Nah, Hidayat yang satu punya persoalan, Hidayat yang lain kan belum tentu seperti itu. Adi yang satu begini, yang lain belum tentu begitu, kan? Maka yang fokus bagi orang Islam itu dalam narasi Al-Quran, petunjuk Al-Quran selalu, jika ada perbuatan yang menyimpang, perbuatan diperbaiki. Bukan fokus kepada orangnya, maka kita pun orientasinya ketika ada yang salah, perbuatannya ini harus diperbaiki, ini yang salah. Apalagi jika perbuatan itu berdampak buruk secara sosial, ya secara luas, maka di sini pun kemudian harus kuat kita ingatkan, harus dibetulkan, bahkan ada turunan hukum-hukum yang tegas supaya kejadian-kejadian demikian tidak merambat dan meluas serta menghasilkan sisi negatif dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Maka di sini teman-teman sekalian, Walid bin Mus'ab ini yang menikah dengan Asiyah, ya, binti Muzahim. Nah ini Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim itu awalnya istrinya Qabus bin Mus'ab. Nih, Qabus bin Mus'ab. Jadi saudaranya Walid. Ya, Asiyah binti Muzahim, saudaranya Qabus bin Mus'ab. Qabus bin Mus'ab meninggal, kemudian Asiyah binti Muzahim ini nikah dengan Walid bin Mus'ab. Walaupun ada juga sebagai informasi dalam kitab sejarah menyebutkan bahwa ini harapan dari keturunan-keturunan yang 12 tadi menghadirkan Asiyah, ya seorang yang lembut, seorang yang baik gitu kan, yang mungkin bisa menurunkan tensi ini nih, karakteristik Walid bin Mus'ab yang keras, ya. Kemudian juga lebih dekat kepada kejam gitu. Jadi setelah 400 tahun ini banyak perubahan terjadi, lingkungan dan sebagainya, pergaulan-pergaulan yang menjadikan kemudian raja-raja setelah ini karakternya berbeda dengan sebelumnya. Ya, ini sudah banyak sekali terjadi dalam kehidupan. Ya, kadang-kadang juga bahkan di dalam sejarah keislaman pun kita akan temukan bagaimana berganti ketika Quran ditinggalkan, gitu kan? Pedoman-pedoman manhaj dan nabawi ditinggalkan, terus dunia diikuti, pergaulan jadi lebih bebas lagi dan sebagainya. Maka lahirlah kemudian pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang punya kebijakan-kebijakan yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Mungkin terjadi, ya, mungkin terjadi seperti itu. Dan dulu juga demikian, ketika manhaj Nabi Yusuf alaihissalam ditinggalkan, gitu kan? Banyak pergaulan mulai muncul, keduniaan mulai jadi fokus dan sebagainya, salah pergaulan jadi membentuk karakter. Jadi Walid inilah yang disebut adalah raja Fir'aun, raja Mesir pada saat itu, di zaman itu setelah 400 tahun, yang punya karakteristik yang sangat keras, yang menjurus kepada kejam gitu kan, bahkan menahbiskan diri sebagai Tuhan. Nah ini direkam dalam Al-Quran viral di surah An-Nazi'at itu kan, faqala ana rabbukumul a'la, maka akulah Tuhan kalian yang paling agung. Ngaku Tuhan tuh ya Fir'aun. Orang sekarang kan ngaku nabi. Orang sekarang aku nabi yang ya macam-macam lah gitu ya. Dari dulu sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beliau katakan la nabiyya ba'di, enggak akan ada nabi setelah saya. Lah di situ juga memberikan isyarat bahwa akan ada orang ngaku-ngaku di kemudian hari. Tinggal Anda katakan ketika ada itu, jangan repot-repot, udah nggak ada gitu. Itu aja cukup kan. Nah, maka ini lebih dahsyat lagi, dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ini ya teman-teman sekalian. Nah jadi ini kondisi ini yang menjadikan kemudian kalangan turunan dari Bani Israel tadi yang telah banyak menyebar dan sebagainya, dan karakteristiknya udah beda-beda di sini. Jadi bukan generasi awal lagi, bukan Bani Israel generasi awal. Ya, ini yang sudah beranak pinak, sudah banyak lagi. Dan karena banyak beranak pinak ini belum tentu karakteristiknya sama dengan ke atasnya. Ya begini aja lah, kakek soleh, cucu belum tentu soleh kan? Anak belum tentu soleh kan? Kadang-kadang kita lihat tuh, kenapa ini ayahnya baik tapi anaknya begini. Jangan salahkan ayahnya, jangan salahkan ibunya. Boleh jadi dia mendapat pengaruh dari lingkungan yang tidak tepat, kan? Terpisah dari ayah bundanya, dapat pengaruh di sini, pengaruh di situ. Itu baru 1-2 generasi, apalagi ini 400 tahun. Udah banyak sekali. Ya, makanya lahirnya salah satunya seperti raja yang kurang tepat, kurang baik karakter, boleh jadi juga karena kondisi masyarakatnya yang tidak baik dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka di sini diharapkan dengan Asiyah yang baik, yang lembut, yang halus itu kan, binti Muzahim bisa sedikit menurunkan karakteristik yang keras ini dan cenderung kepada kejam. Kejamnya di sini teman-teman sekalian, udah kalau bahasa kita sekarang, kalau nggak suka udah hilang nyawa deh. Ya, saya nggak suka dengan rambutnya. Nih adminnya, saya nggak suka dengan rambut kamu nih. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan suruh nyukur, pisahkan kepala dari badannya. Tuh, ya. Nah, dalam kondisi inilah teman-teman sekalian, ini disampaikan oleh Imam At-Tabari juga, juz 1 halaman 386 sama ke atas, dengan Ibnu Athir. Ibnu Athir punya kitab namanya Al-Kamil fit Tarikh. Al-Kamil fit Tarikh, jadi sejarah yang paripurna, di juz 1 halaman 95 ya. Halaman 95. Jadi ini teman-teman sekalian ya. Ini sejarahnya, kondisi Nabi Yusuf telah meninggal dunia 400 tahun setelahnya. Raja Fir'aun yang berganti namanya ini menikah dengan ini Asiyah. Asiyah itu istrinya Qabus. Setelah Qabus meninggal, pindah ke sini. Nah, disinilah terjadi sebuah peristiwa
Ketika ini berjalan, sudah viral, kerasnya, kejamnya, ngaku Tuhan, terus pengen yang elit-elit, dan yang jadi persoalan lingkungan sekitarannya pun bermasalah. Ya, misal dia punya misalnya pembisik intelektualnya, ya namanya Haman, gitu kan? Haman, ya itu intelektualnya, tapi keblinger gitu. Ini yang mendesain rancangan piramid yang sekarang masih utuh, dibuktikan kan? Ya, secara historis kita bisa cek sampai sekarang fakta sejarah piramidnya masih ada. Nah, ini arsitekturnya namanya Haman. Ya, nanti kita turunkan dalil-dalil dari Al-Quran ini untuk mempercepat dulu ya. Misalnya di surat Al-A'raf itu lebih jelas, gitu kan? Nanti ada lagi di surat misalnya Toha dan turunan sebagian-sebagian, kita bisa saksikan turunan-turunan ini. Nanti dia juga nanti punya bala pasukan, bala tentara yang sangat terstruktur tentaranya itu. Ya, sangat terstruktur. Jadi dari kekuatan intelijennya, ya kekuatan dari aspek militernya tuh kalau kita lihat sekarang misalnya teman-teman sekalian udah jelas lah, infanterinya sudah ada gitu kan, pasukan militer khususnya ada. Bahkan dia punya satu unit khusus untuk eksekusi, ya kurang lebih ada ya, skala kecil lah kalau kita sekarang cuma 2-4 orang gitu kan. Nah itu nanti itu yang akan menjalankan misi-misi khusus, bahkan bisa dalam konteks mendampingi seseorang sampai berhasil misi itu dibawa gitu kan. Makanya ini semua kayak Haman, kayak tentara, semua struktur pemerintahannya disebutkan oleh Al-Quran dengan Al-Fir'aun. Al-Fir'aun, Al-Fir'aun. Siapapun yang tidak patuh kepada Fir'aun sudah selesai. Beda pendapat aja udah meninggal. Beda pendapat, bukan beda pendapatan ya, beda pendapatan beda pendapat meninggal. Ya, Philip yang di Korea sekarang itu kan, wah beda pendapat, udah rudal, bukan dieksekusi kita pakai rudal, boom, lemparin ke ikan piranha, lemparin ke ikan hiu, macam-macam kisah-kisah yang kita baca kan di media seperti itu. Nah ini dulu tuh seperti itu, ya dahsyatnya seperti itu. Dan saat yang bersamaan dia konsen kepada pembangunan, kan dia bangun piramid, bangun kemewahan, bangun macam-macam, ini luas. Nah ini mereka sudah jadi satu keluarga, satu sistem. Ya, jadi kalau kita mau lihat keluarga real dalam konteks bahasa Arab disebut al namanya, al. Tapi al pun punya bahasa majas, yaitu sistem yang berlaku seperti kekeluargaan, tapi keluarga yang dimaksudkan di sini sistem struktur, ya, kehidupan, kepemimpinan yang kuat, yang seakan-akan satu dengan yang lain saling mengikat, seperti ikatan kekeluargaan. Dahulu para sahabat menjaga ibadah dengan sederhana, tetapi syarat dengan makna. Di Al-Kisah Mukmin, kami berupaya menghadirkan itu kembali melalui koleksi Islami, di antaranya mushaf, sajadah, buku Islami anak, serta produk sunnah lainnya. Cek di koleksi produk kami ya. Ya kan ada surah ketiga Ali Imran kan? Imran menikah dengan Hanna, melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa alaihissalam jami'an, kan mereka sangat kuat sekali. Ya, satu memperhatikan, saling menyayangi, saling menopang dan sebagainya, memfasilitasi pada kebaikan. Ini juga begitu. Kenapa disebut Ali Fir'aun? Ya, karena semua saling mengikat. Ini perhatian ke sini, setiap ini berprestasi kasih hadiah, Haman juga begitu, semuanya diikat. Ya, diikat. Dan saat yang bersamaan juga hidup di masa itu, nah ini nih, seorang pengusaha gelap. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, ini namanya Korun. Oh, ini lengkap nih, ya kan? Secara ekonomi ditopang oleh pengusaha gelap, kemudian intelektualitas juga intelektual yang bermasalah, gitu kan? Dari ininya militer, faksi militernya juga dipegang oleh ini orang-orang seperti ini, maka jadilah satu keluarga besar disebut dengan Al-Fir'aun pada saat itu. Awalnya nggak ada masalah ini bagus kok, ini bagus. Ya, tapi ketika di masa ini jadi berubah, jadi persoalan. Ini akibat dari sistem kehidupan yang tidak terkontrol dengan baik setelah itu. Jadi disebut dengan Al-Fir'aun. Nah, ini berjalan teman-teman, sekian masa terus kan, di masa-masa ini itu jaya mengaku Tuhan, ya disembah, semua dijadikan budak, termasuk keturunan Bani Israel yang tadi itu telah menyebar banyak ini yang dijadikan objek. Ya, salah satunya ini yang dijadikan budak untuk bangun piramid yang ini, untuk yang ngerjakan ini semua diperbudak oleh Firaun pada masa itu, yaitu yang versi sejarah disebut dengan Walid bin Mus'ab. Dalam kondisi ini teman-teman sekalian, nah ini kan pasti ada faktor nih. Kalau kita teliti lagi, kenapa bisa yang disasar tuh ini gitu kan? Apakah memang ada perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan pada masa itu? Apakah ada kecemburuan sosial di tingkat masyarakat yang tidak terkontrol sepeninggal Nabi Yusuf, sekian dasawarsa kemudian berlalu sehingga ada kecemburuan? Kalau kita sekarang konteks pribumi gitu kan, dengan konteks non pribumi misalnya kan, yang kalau kita alhamdulillah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, ikatan kita kuat sepanjang sudah WNI, semua WNI ya, semua warga negara Indonesia ya. Tapi di sini itu isu-isu itu dikembangkan. Ya, ini orang-orang ini bukan asli dari sini, orang-orang ini pendatang, orang-orang ini begini, dan kakek moyangnya walaupun begini tapi sudah sebagian mereka berubah dan sebagainya. Akhirnya di sini ini ada yang diperbudak.
Ya, untuk proyek-proyek mercusuar seperti bangun piramid dan sebagainya, ini generasi ini yang dijadikan objek perbudakan oleh Walid bin Mus'ab dan diminta untuk menyembah dia. Jadi sudah kita temukan Haman intelektualnya, kemudian di sini ada pengusahanya gelapnya Qarun, ya, makanya nanti kisah Qarun akan viral. Ya, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi Qarun itu termasuk dari umatnya Musa. Musa hidup zaman Firaun. Ya, jadi Qarun, di sini kemudian ada Firaun, ada Haman, ada bala tentara, dan satu lagi penyihir. Kalangan penyihir. Jadi Harry Potter ketinggalan, dan dulu udah ada nih. Harry Potter bikinan J.K. Rowling, fantasi J.K. Rowling menghasilkan materi dunia. Orang berfantasi dapat dunia, gampang dunia itu kecil. Belum tentu dapat akhirat. Ya, teman-teman sekalian ini kesini ya. Jadi ada penyihirnya. Ini termasuk dukun. Di sini ada dukun, kahin. Ya, jadi ada dukunnya, ada penyihirnya. Ini faksi religi lah kesini kan. Faksi religinya gitu. Jadi di sini ada faksi militernya, ini intelektualnya, ini bagian ekonominya, kemudian di sini ada religinya. Masing-masing tuh mencoba untuk mendapatkan pengaruh dari Firaun yang disebutkan nih Walid bin Mus'ab. Ini teman-teman sekalian. Dan aktor-aktor ini nanti akan ditampilkan di Al-Quran dalam pijakan kita ya. Kita nanti bisa bandingkan dengan narasi di kitab-kitab lain. Ya, kita bisa bandingkan seperti apa. Nanti sekali lagi akan ditimbang oleh kebenaran sejarah seperti apa kisahnya. Nah, dalam kondisi inilah kemudian teman-teman sekalian, kalau ada yang kira-kira membawa sesuatu yang membahayakan, tentara bersikap di sini, ya kan? Militer yang dimaksudkan. Kemudian kalau ingin terkait proyek-proyek mercusuar, Haman yang desain. Kemudian kalau ada misalnya kebutuhan-kebutuhan pokok disuplainya sama Qarun sini. Ya, makanya ini bodyguardnya Qarun juga diantara perwakilannya kan disupport juga dari sini, kasih bodyguard. Ya, kasih bodyguard sama penguasa sama Firaunnya. Makanya nanti di Quran surah Al-Qasas misalnya teman-teman, Anda bisa temukan ya bagaimana Qarun ketika jalan dikawal, ya, wa inna mafatihahu latanu bil usbah, dia jalan kemana aja itu pengawalnya hanya membawa kunci-kuncinya aja ditanduk, saking dahsyatnya kekayaannya. Ini disupport. Kemudian kalau ada terkait religiusitas itu dipanggil ini dukun-dukunnya bagaimana ke depan perspektifnya, maka dia nanti minta bantuan ke jin dan sebagainya. Terus kalau ingin mengganggu yang lain ya gunakan penyihir. Ya, jadi sihir, santet dan sebagainya ini sudah berlaku pada masa itu. Nah, di masa inilah kemudian setelah berkembang kurang lebih 400 tahun, ya, ada satu gambaran dari sini dari para dukun yang menyampaikan kepada Walid bin Mus'ab bahwa akan terlahir di masa-masa ini seorang bayi, ya kan? Yang bayi ini laki-laki dan dia diduga kuat akan mengguncang kekuasaannya Firaun, menjatuhkan, ya kan, kekuasaannya ini. Maka apa yang terjadi kemudian? Dia perintahkan kepada seluruh bala tentara yang tadi termasuk pasukan khususnya, dampingi setiap keluarga jika ada perempuan-perempuan di sana yang tengah mengandung. Ya, jika ada keluarga, dampingi setiap perempuan-perempuan di sana yang tengah mengandung. Kalau kemudian lahir laki-laki, maka langsung eksekusi. Anda bayangkan, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Bayi masih merah, lahir laki-laki, sembelih. Kalau perempuan, biarin hidup. Ini Firaun nih. Ya, dia hidup. Kalau perempuan ini diabadikan, nanti viral kisahnya. Kalau kita ambil dari awal misalnya Al-Baqarah ayat 49, wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, ya, wa yastahyuna nisa'akum. Jadi kata Allah, ingatlah, pelajarilah, ingat-ingatlah Bani Israel kan, ingat-ingat orang-orang yang sekarang hidup selamat dan sebagainya di masa Nabi SAW. Kamu nggak ingat kisah dulu bagaimana Allah selamatkan kalian dari kekejaman ini Firaun dan ini keluarga besarnya, min ali Firaun, dari semua kolega Firaun. Ini semua koleganya disebutkan oleh Allah, sehingga memang ini satu kejahatan yang masih terstruktur, ya, terstruktur dalam konteks kehidupan. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam konteks kehidupan, konteks bernegara, konteks berpemerintahan, ini konteksnya sangat luar biasa. Ya, makanya Allah menyebutnya min ali Firaun, dari kekejaman koleganya Firaun semua nih, keluarga besarnya. Yasumunakum su'al 'adzab, mereka bagaimana menyiksa kalian dengan siksa yang sangat buruk, ya, yudzabbihuna abna'akum, yudzabbihun dari kata dzabaha. Mereka mengeksekusi anak-anak laki-laki kalian. Jadi teman-teman sekalian, dzabaha itu gini. Dzabaha itu menyembelih asalnya. Ya, makanya kalau kita kurban sebentar lagi ya, nanti ada kurban itu kan dzabah, menyembelih. Tapi ada dzabaha dan nahara beda. Kalau nahara itu menyembelih untuk hewan, ya, di sini posisinya, tapi hewannya nggak dijatuhkan dulu. Makanya unta itu pakai nahara. Ya, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Jadi unta nggak dijatuhkan langsung. Kalau pakai pisau kecil ya begini berdirinya, atau kalau pisau besarnya panjang begini kan,
Ya seketika gitu. Tapi kalau kita jatuhkan dulu, kalau kita lembut jatuhkannya itu dzabaha, yadhbahu dzabhatan wa dzibhatan, ya. Jatuhkan baru kemudian sekali begini. Makanya kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Ketika kalian menyembelih, ya, maka baguskan sembelihannya, baguskan cara menjatuhkannya, jangan menyakiti hewannya gitu kan. Tempatnya yang bagus. Kemudian ketika menyembelih 1 kali tarikan yang bagus. Tapi kalau Anda lakukan dengan cara yang kasar, dijatuhkan, kemudian berkali-kali digorok begini, maka ada tasydid di huruf keduanya ini. Dzabbaha begini. Kalau dilakukan terus-menerus, maka pakai fi'il mudhari, pakai ya di ini, yudzabbihu. Untuk dia, tudzabbihu kamu, ya. Kalau banyak yang melakukan, maka pakai waw dan nun di ujungnya, yudzabbihun. Sekarang cek di Al-Qur'an, Quran surah kedua ayat 49. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihun. Artinya perbuatan ini bukan sekali dua kali. Firaun keluarkan dekret, setiap ada anak laki-laki dimanapun harus ada intel di situ, harus ada eksekutor di situ. Ya, dan mereka terbiasa begitu lahir. Anda bayangkan, lahir ibunya udah nunggu-nunggu mengandung 9 bulan 10 hari, begitu laki-laki bayi masih merah lempar ke bawah dengan cara yang kasar, digolok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ini kerjaan dia tuh. Di sini. Ya. Dan dalam kondisi inilah kemudian teman-teman sekalian lahirlah Musa alaihissalam. Moses, ya kan? Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan Musa disebut dengan Musa karena nanti dilarutkan di dalam aliran sungai, ya kan? Nah, dalam kondisi ini beliau dilahirkan, ya. Kemudian ini kisahnya panjang lah, gitu ya, tentang Musa ini bagaimana kemudian dicek, ya, bagaimana ketika dicek tidak ditemukan, ketika lahiran pun kemudian dalam kondisi yang sangat aman dicek lagi, kemudian tidak ditemukan. Dan Musa ini, teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat garisnya, garis keturunannya, kita turunkan kemudian sampai dengan ketemu ke atasnya, teman-teman sekalian, ini anak ketiga. Ya, saya ulang ya, lahir Musa di masa ini anak ketiga. Ya, dia punya kakak saudara, Nabi Musa alaihissalam punya kakak saudara namanya Harun. Ya, jelas ya? Saya ulangi, Nabi Musa alaihissalam punya saudara namanya siapa? Harun. Ya, Harun yang Nabi ya, bukan Harun yang dicari KPK itu bukan. Jadi Nabi Harun alaihissalam. Ini usia Musa dengan Nabi Harun itu beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Dan sangat soleh. Ya, Nabi Harun sangat soleh, sangat baik. Bahkan nanti sepeninggal turunan ini pun banyak orang yang pengen kemudian namanya itu Harun. Termasuk nanti di masa Nabi Isa alaihissalam. Di masa Nabi Isa itu ada orang soleh namanya Harun juga. Ya, namanya orang soleh Harun juga namanya. Ya, makanya ketika ibunda Nabi Isa itu Sayyidah Maryam, ya, itu punya ibu lagi namanya Hanna punya suami namanya Imran menikah dengan Hanna melahirkan Maryam, ya kan? Maryam ini mencoba untuk meneladani kesolehan Harun. Ya, jadi sama tinggi, meningkat, ibadah kuat sampai nanti melahirkan Isa alaihissalam. Makanya ketika disoal oleh orang-orang pada saat itu, ketika Maryam mengandung kok nggak menikah, itu kan nggak disentuh laki-laki, orangnya bagus dan sebagainya. Nanti di Quran surah 19 ayat 28. Ya, makana abuki imraati ya imra'at sau'a wa makana ummuki baghiyah wa makanat ummuki baghiyah. Hei, bapakmu ini kan bukan orang yang sembarangan. Ibumu itu bukan perempuan-perempuan kotor, tapi pembukanya, apa pembukanya? Ya ukhta Harun. Ya, saudaranya Harun, saudarinya Harun, gitu kan? Saudari di sini nanti ada 2 tafsir. Ada yang mengaitkan kepada Harun di masa itu, yaitu orang yang soleh, yang Maryam itu dinilai seperti dia. Makanya dalam bahasa Majaz dikatakan ukhta Harun, kamu itu dalam ibadah seperti dia, ya kan? Ada yang mengaitkan seperti Harun fungsinya kepada Musa. Ya, kenapa? Karena kakaknya Harun pun ada kakak namanya Maryam juga. Ini namanya siapa? Maryam. Jadi ini Harun kakaknya Musa, beda 3 tahun. Harun punya kakak namanya siapa? Maryam. Maryam inilah yang kemudian menghanyutkan Musa alaihissalam, ya, atas ilham yang Allah berikan kemudian dalam situasi pada saat itu, ya, kepada ibundanya untuk dihanyutkan, diikutkan pada aliran air sungai pada masa itu. Ini kalau nggak keimanan yang kuat nggak mungkin. Kalau bukan keimanan yang kuat nggak mungkin disuruh hanyutkan anak kemana lahirnya. Tapi disitulah nanti takdir Allah mengembalikan. Nanti kita akan lihat surat-surat yang terkait. Saya ingin katakan teman-teman sekalian, ini ukhta Harun, ini saudarinya Harun, saudari Musa juga ke sini. Maka di sini Maryam juga salihah, Harun saleh, gitu kan? Jadi kalau kita lihat misalnya Isa alaihissalam seorang nabi, rasul, Nabi Zakaria seorang nabi, rasul, tengah-tengahnya ada Maryam. Inilah indahnya Al-Qur'an. Di masa Nabi Isa-nya, Maryamnya kemudian dilekatkan dengan Harun di masanya, tapi secara majaz pun itu disampaikan oleh orang salih, perempuan yang sangat salihah, perempuan yang sangat baik. Jadi kita berkisah tentang Bunda Maria, ya. Ada suratnya di Al-Qur'an, surat Maryam.
Makanya sangat dimuliakan. Nabi Isa dimuliakan disebut 25 kali. Ya, Sayyidah Maryam alaihissalam ada suratnya, surat ke-19 Maryam. Jadi tampilan Quran itu memuliakan para nabi. Mulia nabi, rasul dan sebagainya, nggak ada celah, nggak ada cacat, nggak pernah zina, nggak pernah selingkuh, nggak pernah macam-macam, gitu kan? Nah ini Maryam di situ ketika dituduh dibebaskan oleh Allah dari tuduhan, itu perempuan suci, perempuan baik, gitu kan? Bahkan mereka mengatakan ya ukhta Harun, seperti Maryamnya Harun, gitu kan? Kalau dalam konteks Nabi Musa, perempuan yang sangat baik, perempuan yang sangat salihah. Kalau konteks di kehidupan Nabi Isa alaihissalam, ibundanya adalah orang yang sangat salihah seperti Harun yang ada pada situ, yang juga soleh juga. Ya, kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi Musa ini, siapa Musa ini? Ya, Musa ini punya bapak namanya Imran. Kalau kita tarik ke atas nih teman-teman sekalian, ini saya turunkan ke sini nih. Ke atas sini, keturunan sini. Nah, sini. Nah, ke atas nih ya. Nah, makanya saya teruskan garis keturunan dari Yakub. Yakub udah saya ceritakan, Yusuf saya ceritakan tadi udah selesai. Dan di masanya Musa ya, sampai Walid bin Mus'ab lahir Musa kan tadi kan. Nah, Musa ini anak siapa? Nah, Musa itu anaknya Imran. Tapi bukan Imrannya yang di Ali Imran. Ya, kalau Imran yang di Ali Imran itu beda lagi. Ya, itu keluarganya nanti terkait berkelindan dengan turunan ke sini ke Yahuda nantinya itu, ya, nanti turun ke Yahuda, nanti ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagai ke bawahnya sampai Nabi Zakaria, sampai nanti muncul Imran menikah dengan Hannah melahirkan Maryam seperti tadi, Maryam melahirkan Isa alaihimussalam jami'an. Imran yang ini berbeda, Imran yang lain. Makanya di setiap nanti teman-teman sekalian, di setiap generasi-generasi itu selalu ada yang menginginkan membawa nama keturunan ke atasnya yang soleh. Ya, jadi diberikan nama dengan orang-orang saleh, tafaul istilahnya, tafaul, mengambil kebaikan dari orang-orang sebelumnya. Dan sekarang juga ada. Seperti kita mengambil nama Muhammad, ya kan? Saya mengambil nama untuk anak saya Muhammad Hamilul Quran, Muhammad Abdullah Amali, gitu kan? Amali Habibatul Mustafa misalnya, gitu kan? Jadi kenapa kita mengambil itu sebagai tafaul? Mudah-mudahan akhlaknya, ya, kemuliaannya, kemampuan untuk mendekat kepada Allahnya. Ada kan di antara Anda pun yang anaknya namanya Yusuf misalnya, ada yang namanya Ibrahim, kan mengambil tafaul orang-orang dulu. Di barat juga begitu, ada yang Abraham, gitu kan, David, ya, dari kan Daud itu kan, kemudian Michael, Michelle, gitu kan, itu kan kembali ke Mikail, gitu kan, dan turunan-turunannya, seterusnya, ya, Yakub, Yosef, gitu kan, Yusuf, Yosef, ya, dan turunannya dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin ambil ini pun sama. Imran di sini, Imran di masa Nabi Isa, ini ingin mengambil turunan-turunan orang baik di masa-masa yang lalu. Nah, Musa itu anaknya Imran. Nanti Imran menikah, istrinya punya 3 anak tadi yang saya sebutkan, ya, Maryam, kemudian Harun, kemudian Musa, yang diekspos ya, yang banyak kisahnya viral. Ini usia Imran ini 137 tahun. Tuliskan. Kemudian melahirkan Musa, ya, istrinya melahirkan Musa ketika Imran berusia 80 tahun. Wah, jadi tolong jangan dikiaskan kayak kita sekarang ya. Ya, kalau kita kan gimana 80 tahun, ya, usianya berapa gitu kan lahir, enggak. Karena ini usianya saja sampai meninggal 137 tahun. Ya, kalau kita kan di usia-usia produktif, misalnya sekarang kan di 25 ke atas, ya, sampai 40, sampai ini istri misalnya dan turunan sebagainya. Tapi kan meninggalnya juga, kata Nabi SAW, itu umatku itu ya usianya nggak panjang gitu, antara 60 sampai 70. Ya, ma baina sittin ila sab'in wa qalilu ma yazidu 'ala dzalik, dan sedikit yang melampaui itu, artinya sedikit yang mencapai 100, lebih dari 100. Di masa-masa lalu mungkin termasuk sedikit. Ya, 137 tahun usianya, 80 tahun, pada usia 80 tahun Imran ini lahirlah Musa alaihissalam. Ini Musa ya, yang tadi kita tuliskan. Nah, jadi teman-teman sekalian nih, ya. Sini lahir Musa. Imran ini siapa? Nah, di sini teman-teman sekalian, semua sepakat bahwa Imran ini keturunan dari Lewi ke sini. Tapi jalur ke Lewi ini, informasi yang dihimpun para sejarawan, bukan dari kitab suci ya. Para sejarawan itu mereka menemukan beberapa informasi, yang dikumpulkan informasi ini sampaikan kepada kita. Jadi kalau dari sejarawan dikumpulkan kan mencari, sampaikan pada kita. Tapi kalau dari misalnya kitab suci, berarti kan itu dipahami dari Tuhan kan? Ya, kalau dari Tuhan nggak mungkin keliru kan? Nggak mungkin salah kan? Harusnya begitu teorinya. Harusnya begitu, tapi nanti kita akan uji. Ya, di Al-Quran diklaim oleh orang Islam, saya, ya, bukan hanya mengklaim, meyakini, mengimani bahwa Al-Quran firman Allah, maka nggak boleh salah. Maka semua kitab pun yang diklaim sebagai kitab suci, standarnya nggak boleh salah. Ya, karena firman Tuhan. Maka kalau firman Tuhan ada yang salah, berarti bermasalah. Ya, aspek ketuhanannya. Jadi informasinya keliru, ketuhanannya juga keliru, ibadahnya pasti ada turunan kekeliruan. Ya, tapi kalau manusia turunan bisa salah, wajar, karena manusia itu apa? Insan. Ya, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, dan insan itu juga berakar dari kata nisyan. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam kitab Ibnu Mandur punya kitab namanya Lisanul Arab, mengutip pendapatnya Ibnu Abbas, sumiyal insanu insanan di annahu indama wahida ilaihi fanasiya.
Manusia itu dinamakan dengan insan karena ada sifat lupanya, sedangkan lupa itu bersanding dengan salah. Ya, lupa itu nisyan, akarnya nasia. Saya lupa nasitu, kita lupa nasina. Salah akhto'a, aku salah akhto'tu, kita salah akhto'na. Quran surah 2 ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Maka kalau ada kesalahan itu bisa diminimalisir dengan menggabungkan semua versi riwayatnya, ketemu di situ. Tapi kalau misalnya di kitab suci ada kesalahan, itu jadi problem. Ya, jadi problem. Nah, kita kembali ke sini. Kenapa saya sebutkan tadi seperti itu? Karena nanti ada informasi yang dihimpun misalnya oleh Imam At-Tabari, seorang sejarawan. Ya, di kitabnya juga Tarikh At-Tabari juz 1 halaman 385, kemudian Ibnu Athir juga, ya, Al-Kamil fit Tarikh seperti yang tadi referensinya. Nanti ada referensi Ibnu Katsir juga, Bidayah wan Nihayah juz 1 halaman 237. Dan nanti ada Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari juz ke-6 halaman 487. Nah, ini nasabnya semua kembali kepada Levi. Ya, di versinya ini adalah Imran dengan kemudian bin Yasar, kemudian bin Kahith, bin Levi ke sini. Di versinya yang ini Ibnu Katsir, kemudian Imran bin Kahith, bin Azir, bin Levi. Di versinya Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Imran bin Lahib, bin Azir, kemudian ke sini ke Levi. Ya, ke Levi. Ini tinggal dipertemukan di sini, dilacak dalam sejarah, tuntutannya versinya menunjuk kepada yang mana, karena mereka menyampaikan informasi. Ya, bukan memastikan, ini menyampaikan ada begini nih. Ya, di sini mengatakan begini, nanti kita tinggal runtutkan saja jalurnya yang mana yang menemukan sesuai dengan faktanya, nyambung. Tapi semua bertemu di titik yang satu, Levi. Ya, inilah ya beda ketika kita kalau manusia kan seperti itu, kita mencari nanti versi dapat dari sini, tinggal dikumpulkan kan. Yang jadi problem adalah ketika Tuhan menyampaikan misalnya nasab, informasi tentang nasabnya keliru. Seperti saya sampaikan di pertemuan lalu, ketika menyebutkan Yahuda menikah dengan Tamar, menantunya bukan menikah malah berhubungan, berzina. Ya, ini bukan bahasa saya ya, bukan bahasa saya, ini di kitab Kejadian disampaikan. Yahuda kemudian berhubungan, berzina dengan menantunya Tamar. Nanti Tamar juga melahirkan keturunan Peres yang saya sebutkan dulu pertemuan lalu. Kemudian dari Peres ini lahir nanti disebutkan Yesus di situ. Ya, nanti ada perbedaan bahkan nasabnya di bagian ke-7 sampai dengan ke-8 antara di kitab Matius dengan di Lukas, ya, di dua itu. Nanti kita kalau udah sampai ke sana kita bedah secara argumentatif ya, secara ilmiah, dan kita bisa konfirmasikan. Nanti boleh misalnya disampaikan juga oleh sarjana Alkitab ini misalnya bagaimana sehingga wawasan informasi yang sampai kepada kita juga bisa terukur. Nanti bisa kita timbang di mana kebenarannya gitu kan. Nah, balik ke sini teman-teman. Dan sekali lagi karena wacananya ilmiah, pembahasannya argumentasinya ilmiah, maka berada dalam lingkup keilmiahan. Adapun keyakinan kembali kepada masing-masing. Dan ini tingkat toleransi ilmiah yang sangat tinggi. Ya, tingkat toleransi ilmiah yang sangat tinggi. Kembali ke sini. Secara singkat, Musa ini keturunan dari Levi ke sini. Sedangkan Levi anak ketiga. Ya, dari Nabi Yakub alaihissalam, dari ibundanya Lea sini. Ya, atau Laia. Anak ketiga nih Ruben, Syamun, Levi. Ya. Levi. Ini nanti menurunkan imam-imam, pemimpin-pemimpin, makanya nanti di Kejadian di kitabnya ada Imamat Levitikus, gitu kan? Nah, Musa itu keturunan ke Levi ke sini. Arahnya. Levi anak ketiga ini yang saya sebutkan dari Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu masih turunan dari klan yang ketiga, suku yang ketiga. Dari 12 suku, maka Nabi Musa alaihissalam dari sini, dari Levi. Ya. Lahirlah Musa alaihissalam di masa keadaan demikian, dan Nabi Musa kemudian secara luar biasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibundanya dalam situasi yang sangat genting. Kisahnya sangat dalam sekali, bagaimana tiba-tiba kemudian beliau bisa selamat, gitu kan? Tiba diminta dimasukkan ke dalam satu tempat, satu kotak, tabut, itu kan, dimasukkan ke dalam situ. Kemudian kalau dalam bahasa Italia kuno dipalidkeun. dipalitkan. Apa dipalitkan bahasa Indonesianya itu? Dilarutkan, ya, dihanyutkan. Kalau dilarutkan nanti hilang, habis gitu ya secara kimia. Dihanyutkan, ya, dihanyutkan di dalam aliran air sungai sehingga sampai kepada satu tempat, dan tempat itulah yang paling dahsyat, tempat orang yang memerintahkan setiap anak laki-laki itu dieksekusi. Jadi Anda bayangkan ya bagaimana rencana Allah menjadikan ya seorang anak yang diprediksi bahkan oleh para dukun-dukun tadi akan menjadi penghancur kerajaan Firaun pada masa itu, ya, Walid bin Mus'ab. Tapi dalam posisi yang sama Allah justru mengantarkan dia ke tempat Walid, ke tempatnya Firaun pada masa itu. Nah, maka bagaimana apa yang terjadi ya ketika ditemukan oleh itu Asiyah binti Muzahim
apa yang terjadi, bagaimana kesan Firaun pada masa itu, dan apa yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam mendapat respon pertama dari Firaun, dan ini yang menyebabkan nanti beliau menjadi punya persoalan di lidahnya sehingga menjadi kalau dalam bahasa Rusia itu cadel ya cadel gitu. Jadi itu nggak terlalu fasih, bahkan bukan cuma cadel tapi ada gagap juga. Gagap itu ada peristiwa sehingga dengan itu nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disertakan Harun ya sebagai asisten beliau, sehingga Harun diangkat menjadi nabi karena doanya Nabi Musa alaihissalam.